Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halinus Tadia dari D3 Teknik Komputer dengan NIM 2201183001. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila melalui pendekatan ontologi, aksiologi, dan epistemologi beserta contohnya. Baiklah, kita langsung masuk saja ke materi dan beserta contohnya. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi. Ontologi juga disamakan dengan metafisika, yaitu ilmu yang menyelidiki hal-hal yang berada di luar alam fisik. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui dasar dari sila-sila Pancasila. Selanjutnya itu bentuk dari ontologi. Yang pertama itu entitas fisik dan non-fisik. Yang kedua entitas individu dan universal. Yang ketiga entitas abstrak dan konkret. Yang keempat itu entitas metafisikal dan fisikal. Yang kelima itu bersyarat dan tak bersyarat. Yang terakhir itu entitas temporal dan atemporal. Contoh dari ontologi itu contoh konkret dari landasan ontologis Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu semboyan yang menggambarkan keberagaman bangsa Indonesia yang tetap bersatu dalam semangat gotong royong. Selanjutnya itu contoh lainnya adalah musyawarah atau mufakat, yaitu cara pengambilan keputusan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan kesepakatan bersama. Yang terakhir itu contoh lainnya lagi adalah kerukunan antarumat beragama, yaitu sikap saling menghormati dan toleransi antar pemeluk agama yang berbeda di Indonesia. Kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu syarat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua itu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, dan metode dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu atau science of science. Ciri-ciri dari epistemologi adalah yang pertama itu studi tentang pengetahuan. Epistemologi memusatkan perhatiannya pada studi tentang pengetahuan itu sendiri, yakni bagaimana pengetahuan diperoleh, disusun, diuji, dan diuji sertifikasi. Asal-usul pengetahuan meliputi itu pertimbangan mengenai bagaimana pengetahuan diperoleh dan dari mana sumber pengetahuan berasal. Selanjutnya itu metodologi dan proses pengetahuan. Mempelajari metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan proses-proses yang digunakan dalam memvalidasi atau membenarkan pengetahuan tersebut. Selanjutnya itu subjektivitas dan objektivitas. Mempertimbangkan peran subjektivitas atau pandangan individu, pengalaman pribadi, dan objektivitas adalah fakta atau kebenaran yang independen dari opini individu dalam memperoleh pengetahuan. Selanjutnya teori pengetahuan meliputi pemikiran filosofis tentang apa yang dapat diketahui dan sejauh mana manusia dapat memperoleh pengetahuan yang benar dan meyakinkan. Selanjutnya itu bentuk-bentuk dari epistemologi tersebut yaitu empirisme, rasionalisme, konstruktivisme, positivisme, pragmatisme, sosial konstruktivisme. Selanjutnya itu contoh dari epistemologi. Yang pertama itu contoh konkret dari landasan epistemologi Pancasila adalah nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, keyakinan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketiga itu aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki nilai-nilai yang ada dalam kehidupan manusia, baik nilai moral, estetik, religius maupun politik. Aksiologi meneliti sumber nilai, kriteria nilai, jenis-jenis nilai, dan kriteria hierarki nilai. Aksiologi adalah ilmu tentang nilai atau teori nilai atau science of value. Contoh dari aksiologi itu yang pertama, contoh konkret dari landasan aksiologi Pancasila adalah pembangunan nasional yang berkeadilan, yaitu suatu proses pembaruan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu contoh lainnya adalah pemberantasan korupsi, yaitu suatu upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan kesejahteraan rakyat.
Ciri-ciri dari aksiologi yaitu yang pertama, studi tentang nilai. Aksiologi berfokus pada kajian-kajian nilai yang baik bersifat moral, estetika maupun nilai-nilai lainnya yang dianggap penting dalam kehidupan manusia. Yang kedua itu penilaian terhadap kebaikan dan keburukan. Aksiologi mempertimbangkan perbedaan antara kebaikan dan keburukan dalam konteks nilai-nilai yang berlaku secara mengukur atau menilai kebaikan untuk keburukan suatu tindakan, keputusan atau konsepsi. Selanjutnya itu prinsip-prinsip moral dan etika. Aksiologi mengkaji prinsip-prinsip moral dan etika yang menjadi dasar bagi penilaian tentang tindakan baik dalam konteks individu dan maupun dalam masyarakat. Yang terakhir itu pandangan tentang keadilan. Aksiologi mempertimbangkan perbedaan antara kebaikan dan keburukan dalam konteks nilai-nilai yang berlaku secara mengukur atau menilai kebaikan atau keburukan secara tindakan, keputusan dan atau konsepsi. Itu metode dari aksiologi yaitu aksiologi moral, aksiologi estetika, aksiologi sosial, aksiologi budaya, aksiologi pendidikan, dan terakhir itu aksiologi profesional. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini adalah salah satu contoh dari ontologi, yaitu di bidang pendidikan. Di setiap institusi pendidikan harus memiliki tujuan, visi, misi, dan tujuan. Sedangkan di aksiologi itu di bidang pendidikan, guru harus mengajarkan murid yang keras kepala dengan lemah lembut, dan di segi epistemologi itu kita harus bisa memilih informasi mana yang baik dan tidak baik. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.